Halo semuanya anak kelas 11 yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Kita mulai sejarah peminatannya lagi ya. Kemarin kan udah PTS tapi belum jadwal remedial. Jadi kita lanjut materinya gitu ya. Materi sejarah peminatan kita masuk ke Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa itu ya adalah organisasi yang didirikan setelah Perang Dunia Pertama, PD1 gitu ya. Pada konferensi di Versailles, lahirnya persetujuan untuk mendirikan suatu organisasi internasional namanya adalah The League of Nations. Persetujuan ini dalam bentuk konvenen ditandatangani pada 28 Juni di 1919, tapi mulai bekerja secara efektif di 10 Januari 1920. Dibuat organisasi ini karena dipelopori oleh seorang presiden Amerika namanya Woodrow Wilson. Untuk menjamin kebebasan dan berkedudukan di negara netral, maka diaturlah bahwa kedudukan liga ini di Jenewa gitu. Tujuannya itu ada pokok didirikannya liga menurut Mukadimah Konvenen ya. Yang pertama itu untuk memajukan kerjasama internasional, yang kedua itu untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Ini tuh nggak jauh beda dengan PBB karena ini adalah cikal bakal dari PBB. Yang selanjutnya adalah untuk mencapai tujuan tersebut, dari dua tujuan tadi ya, setiap anggota itu wajib yang pertama tidak mengadakan perang, itu poinnya. Karena kan dibuat ini kan untuk menjaga perdamaian, yang tadinya perang terus gitu kan di Perang Dunia I, agar tidak terjadi perang lagi ya tidak melakukan perang lagi lah gitu ya. Yang nomor 2 adalah mengadakan hubungan terhormat dan adil secara teratur antara bangsa-bangsa. 3. Menegakkan pengertian secara hukum internasional. Selanjutnya adalah agar perdamaian dan keamanan internasional dapat dipelihara, maka ditentukan adanya pengurangan bersenjata di negara masing-masing gitu ya, biar nggak terjadi perang lagi gitu. Ini antisipasi gitu. Anggotanya itu ada 2 macam anggota asli sama tidak asli gitu. Kalau asli itu berarti bagi negara-negara yang menandatangani konvenen Liga Bangsa-Bangsa, jadi ada perjanjiannya tersendiri ya. Kalau anggota yang tidak asli, ini adalah anggota tambahan, jadi negara yang mempunyai pemerintah sendiri secara penuh, dominion, koloni atau jajahan. Tuh ya, bagi mereka yang tergabung tapi tidak menandatangani KONI ini, gitu. Itu perbedaan asli dengan yang tidak asli. Yang penting mereka adalah negara yang sudah diakui merdeka gitu. Syarat untuk menjadi anggota tidak asli liga, yang pertama adalah disetujui oleh 2/3 suara dari anggota asal majelis ya. Dapat memberikan jaminan yang efektif di dalam menjalankan kewajiban internasional. Awalnya itu dari 42 anggota, tapi kemudian berlanjut menjadi 59 anggota. Apakah Indonesia termasuk? Jelas tidak. Ini kan Indonesia masih dijajah gitu ya sama Belanda waktu itu ya. Selanjutnya adalah menarik diri dari keanggotaan. Jika dalam pasal 1 ayat 3 Konvenen Liga diatur bahwa suatu negara anggota dapat menarik diri dari anggotaan, ada syaratnya. Yang pertama tuh telah memberitahu maksud penarikan. Jadi sebab menarik diri atau keluar dari anggota tuh kenapa? 2 tahun sebelumnya bahkan, tuh ya. Kemudian yang kedua, kewajiban internasional itu dan semua kewajiban di bawah konvenen itu telah dipenuhi. Jadi ketika dia punya program kerjanya, dia harus menyelesaikan kerjanya dulu baru dia keluar, seperti itu. Organ-organ Liga Bangsa-Bangsa itu ada majelis, assembly. Terus selanjutnya susunan keanggotaan itu terdiri atas semua wakil negara anggota Liga. Majelis itu bertindak sebagai organ yang memberikan pertimbangan. Dalam pemungutan suara di majelis itu menghendaki adanya pembulatan suara, kecuali untuk persoalan yang prosedural atau untuk panitia pengangkatan. Kekuatan majelis tercantum dalam konvenen Liga meliputi mengambil keputusan mengenai penerimaan anggota baru, memutuskan keanggotaan untuk anggota tidak tetap dewan, memutuskan pengangkatan sekretaris jenderal Liga, menentukan besarnya anggaran Liga dan besarnya
beban biaya yang harus dipikul oleh tiap-tiap anggota, serta membuat resolusi atau rekomendasi yang dapat mengikat negara yang bukan anggota. Itu tugas dari majelis. Gimana kalau tugas dari dewan? Itu. Nah, keanggotaan dalam ada dua unsur keanggotaan dalam dewan ya. Anggota tetap, anggota tidak tetap. Tetap itu ya ada Inggris, Prancis, Italia, Jepang, dan kemudian menyusul menjadi anggota tetap ada Jerman dan Uni Soviet. Sedangkan anggota yang tidak tetap awalnya itu tahun 1922, anggota tidak tetap itu sejumlah 6, tapi di 4 tahun setelahnya itu ada 9, terakhir di 3 tahun 36 ada 11. Wewenang dewan itu mencampuri segala hal yang ada di dalam liga yang menyangkut masalah perdamaian dunia itu adalah wewenang di dewan. Ketiga adalah sekretariat tetap, permanen sekretari. Didirikan di tempat kedudukan liga dan dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal dengan dibantu oleh beberapa orang sekretaris serta staf sesuai dengan kebutuhan. Sekretaris jenderal bertugas mengatur seluruh kegiatan liga. Amerika Serikat tuh tidak menjadi anggota Liga Bangsa-Bangsa loh. Hal ini dikarenakan Senat tidak bersedia menerima konvenen Liga, sehingga pemerintah tidak dapat meratifikasi konvenen, meskipun di dalam lampiran konvenen itu dinyatakan sebagai anggota asli ya, original member. Penyebab Amerika tidak bersedia meratifikasi konvenen adalah adanya ketentuan di pasal 10 konvenen Liga. Dia keberatan di pasal 10-nya. Jadi beberapa usaha yang ditempuh oleh beberapa negara agar Amerika bersedia menjadi anggota Liga, antara lain, pertama adalah dalam rapat lengkap pertama bulan Desember 1920, Kanada mengusulkan agar berlakunya pasal 10 konvenen itu ditangguhkan, namun gagal karena tidak semua anggota itu setuju. Rapat lengkap majelis yang kedua, usaha untuk menangguhkan berlakunya ketentuan pasal 10 pun kembali gagal. Rapat lengkap majelis yang ketiga, usaha tersebut diubah untuk mengganti atau berubah isi pasal 10, tapi tetap tidak berhasil. Rapat lengkap majelis yang ke-6 bulan September 1923 ini kembali mengalami kegagalan. Namun dalam sidang keempat ini berhasil diterima suatu resolusi yang memuat suatu penafsiran terhadap ketentuan pasal 10 konvenen. Keberhasilan maupun kegagalan Liga, persoalan internasional yang berhasil ditangani antara lain diadakan berbagai konferensi internasional yang sangat bermanfaat bagi mengenai masalah ekonomi, perdagangan maupun kesehatan. Di bidang pembinaan Liga, berhasil mengumpulkan pendaftar, menyusun dan mengumpulkan perjanjian internasional. Di bidang kemanusiaan, Liga juga berhasil memberikan bantuan kepada para korban perang, menanggulangi wanita, perdagangan wanita, dan anak-anak. Kegagalan yang dialami Liga antara lain di bidang perdamaian dan keamanan internasional. Dalam usaha mengadakan peluncuran juga senjata itu juga kegagalan gitu. Karena pada akhirnya itu Liga Bangsa-Bangsa itu kenapa dia nggak gagal? Karena mulai ada Perang Dunia II gitu ya. 40, 41, bahkan dari mulai tahun 39 ya, 1939 itu udah mulai percikan-percikan Perang Dunia II gitu ya. Jadi itulah membuat Liga Bangsa-Bangsa kemudian dibubarkan dan digantikan dengan PBB sampai dengan sekarang. Seperti itu ya. Jadi kenapa bisa gagal? Aturannya ini nggak semua negara mengikuti gitu ya, bahkan masih tetap aja ada yang beraliansi mencari kawan gitu ya, bukan berasaskan persatuan yang benar-benar real, itu tidak ada gitu ya, karena bukti nyatanya di 39 itu tetap ada perang atau percikan-percikan perang gitu ya. Oke, jadi sampai di sini LBB. Jadi kamu harus tahu tentang LBB itu karena LBB di sini adalah cikal bakal dari PBB yang ada sampai dengan sekarang seperti itu ya. Jadi ini adalah lembaga yang bertaraf internasional, bahkan melindungi hak-hak asasi manusia gitulah pada dasarnya. Oke, terima kasih semuanya.
Jika ada pertanyaan langsung bisa ditanyakan ke saya ya via WA. Kalau tidak ada pertanyaan juga nggak masalah gitu ya, tapi saya tunggu, jarang banget ada yang nanya ke saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya adalah catat yang berkaitan dengan sejarah pembentukan LBB sampai dengan ke bubaran gitu ya, dibubarkannya LBB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.